أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Jemaah sekalian rahimani rahimakumullah. Pembahasan kita pada malam ini adalah pembahasan masih melanjutkan al-aslu ats-tsalis, prinsip yang agung yang ketiga, yaitu anna min tamamil ijtima' as-sam'a wa ta'ah liman ta'ammara alaina walau kana abadan habasyian. Sesungguhnya di antara kesempurnaan berkumpulnya ahli tauhid, ya, yang mereka memperjuangkan tauhid, memberantas kesyirikan adalah yakni mendengar dan mentaati kepada siapapun yang menjadi pemimpin kita semua, walaupun pemimpin tersebut seorang hamba dari negeri Habsyi alias pemimpin yang tidak layak menjadi pemimpin. Maka pada pertemuan yang lalu sudah kita bahas makna kalimat ini, bahkan juga dalil-dalil dari Al-Quranul Karim. Dan pada malam ini kita masuk kepada wa minas sunnah, kalau tidak salah ya, dalil dari sunnah. Betul yang itu? Atau tidak tahu? Dalil dari sunnah. Di sini tertulis halaman 12 ya. Di apa namanya? Di pamfletnya. Betul. Halaman 12. Iya. Yang benar nggak tahu. Iya. Betul, Miftah. Nggak masuk. Absen. Ya sudahlah, saya kembalikan ke pamflet aja ya. Al-aslu al-pamfletu, jangan. Baik ya. Dalil berikutnya tentang kewajiban mendengar dan mentaati kepada siapapun yang memimpin kita, meskipun dia seorang hamba dari negeri Habsyi. As-sam'u saya sudah terangkan maknanya sam'ul idrak, artinya mendengar untuk mengerti, untuk memahami. Jadi mendengarnya itu untuk memahami, untuk mengerti. Kemudian wa ta'atu mentaati, yakni yang namanya mentaati adalah mentaati apa yang sudah dia dengar dari pimpinannya. Nah, dalil dari sunnah adalah hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Dari Nabi SAW, qala, kata Nabi, as-sam'u wa ta'atu, mendengar dan mentaati alal mar'il muslim, kepada seorang muslim yang telah diangkat menjadi pemimpin. Telah diangkat menjadi pemimpin. Fima ahabba wa kariha, dalam perkara yang dia sukai ataupun dalam perkara yang tidak dia sukai. Lihat kalimatnya, fima ahabba, dalam perkara yang dia sukai, wa kariha, dan dalam perkara yang tidak dia sukai. Jadi kita sebagai rakyat, ya sebagai rakyat nih. Rakyat itu bahasa Indonesia ya. Bahasa Arabnya ra'iyatun. Ra'iyah artinya rakyat. Ada kaidah ulama, tasarruful imam ala ra'iyati
manutun bil maslahah. Kebijaksanaan pimpinan kepada rakyatnya manutun bil maslahat, terkait dengan urusan kemaslahatan. Makanya rakyat itu bahasa Arab, kata kitanya rakyat. Karena orang Indonesia mungkin nggak bisa nyebut rakyat, artinya rakyat, begitu ya. Nah, diterangkan di sini bahwa mendengar, mentaati kepada pemimpin yang muslim fima ahabba wa kariha, dalam perkara yang dia sukai ataupun yang tidak dia sukai. Barakallahu, kita ini harus menjadi pemimpin yang taat dalam perkara yang kita suka ataupun yang tidak suka. Begitu. Syaratnya apa? Syaratnya sepanjang tidak bermaksiat kepada Khalik. Itu menunjukkan bahwa kebijaksanaan pimpinan, ya, walaupun kita ini tidak suka dengan kebijakannya, maka kita harus taat sepanjang kebijakan pimpinan itu tidak bertentangan dengan syariat tetapi tidak sependapat dengan kita. As-sam'u wa ta'atu 'alal mar'il muslim fima ahabba wa kariha. Dan ketaatan kepada pimpinan itu adalah batu ujian kepada kita sebagai rakyatnya, kita sebagai bawahan. Malam yukmar, sepanjang dia tidak diperintahkan bimaksiatin, untuk bermaksiat. Ya, kalau perbedaan kebijakan antara pemimpin dengan rakyat, maka rakyat menimbang ini kebijakan pemimpin bertentangan dengan syariat, tidak. Oh, ternyata ditakar dari sisi syariat tidak bertentangan, walaupun bertentangan dengan, ya, umpamanya pandangan kita, sudah kita taat saja. Kenapa? Karena pimpinan itu, ya, ketika dia pun ijtihadnya kurang tepat, tapi sepanjang prinsipnya tidak bermaksiat kepada Khalik, maka antum harus tahu itu akan membawa kepada keberkahan. Sebaliknya, walaupun yakni yang kita miliki dianggap tepat, tetapi kita yakni tidak taat kepada kebijakan atau kebijaksanaan pimpinan kepada kita, maka tetap tidak membawa keberkahan. Kenapa? Karena kita tidak mentaati keputusan pimpinan dalam perkara yang tidak bermaksiat kepada Khalik. Jadi parameternya, apakah kebijaksanaan pimpinan itu bermaksud kepada Khalik atau tidak? Faida, ya, amara bimaksiatin, apabila dia memerintahkan kepada kemaksiatan, maka falasam awala ta'at. Apabila kalau kita dimajhulkan, faida umira bimaksiat, apabila dia diperintah kepada kemaksiatan, falasam awala ta'at. Tapi kalau diperintahkan kepada kemaksiatan, umpamanya disuruh judi oleh bupati, umpamanya, nggak boleh kita taat. Disuruh berzina oleh presiden, tidak boleh kita taat. Disuruh minum khamar oleh presiden, tidak boleh kita taat. Naik BBM oleh penguasa, ya kita taat. Kenapa? Karena pemerintah menaikkan BBM tentu dengan apa? Dengan pertimbangan. Walaupun kata kita bagusnya BBM tuh sekarang umpamanya Pertalite berapa harganya sekarang? Saya sering beli juga lupa karena nggak suka anu. 10.000 Pertalite. Nah, pemerintah 10.000, pengennya kita kan 5.000 ya. Ya enggak. Saya mau tanya, kira-kira bagus harga 10.000 atau 5.000? Jawabnya bagus harga yang ditetapkan oleh pemerintah gitu. Ya. Apakah pemerintah menetapkan 10.000 itu bermaksud kepada Khalik? Enggak. Seperti Lebaran, umpamanya Idul Fitri, bagus Sabtu apa Minggu? Ya, apa Senin, apa Jumat? Jawabnya apa? Mana yang pemerintah tetapkan? Pemerintah menetapkan hari Sabtu, maka kita ikut hari Sabtu. Begitu. Kenapa? Karena pemerintah menetapkan hari Sabtu, itu menetapkan Idul Fitri. Apakah menetapkan Idul Fitri hari Sabtu maksiat kepada Khalik? Ayo jawab. Tidak maksiat kepada Khalik.
ya menetapkan lebaran hari Sabtu itu tidak maksiat kepada Khalik. Begitu ya. Makanya jangan ini, ada yang bilang kepada saya, kenapa tidak hari Jumat saja? Katanya hari Jumat. Saya jawab, kalau setiap pendapat harus didengar, maka ada yang lebih hebat lebaran hari Rabu gitu kan. Kalau kita mau ngikutin yang lebih cepat ya pengennya Rebo lebaran. Ya kan? Tapi kalau antum tanya kepada tukang jualan pakaian, pasti setujunya lebaran hari Senin. Karena ada yang lebaran hari Minggu, ya kan? Seperti itu. Kalau tukang lebaran, saya pernah tanya kepada tukang jualan pakaian, bagusnya lebaran tuh hari Jumat, hari Sabtu. Gitu. Dia jawab hari Sabtu. Kata dia, kalau pemerintah menetapkan lebih jauh lagi hari Ahad atau hari Senin, aku pilih yang itu. Itu adalah madhabnya para tujar, tukang dagang. Kenapa? Karena pedagang itu lebih cenderung ngulur waktu lebaran, begitu. Ya. Adapun madhabnya orang yang sudah malas puasa, pengennya hari Rebo itu. Itu madhabnya orang yang malas puasa. Begitu. Bisa dipahami ya. Barakallahu. Kemudian rawahu Al-Bukhari, hadis ini sahih riwayat Imam Al-Bukhari dalam kitab Sahih Al-Bukhari. Hadis nomor 7144. Selanjutnya dari hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, kata Nabi, man kariha min amirihi syai'an falyasbir. Lihat oleh kita, siapa yang benci sesuatu dari pemimpinnya, falyasbir, hendaklah dia bersabar. Enggak ada kalimat begini, man kariha min amirihi syai'an falyudohir, barang siapa yang benci sesuatu dari pemimpinnya, falyudohir, hendaklah demonstrasi. Enggak ada. Falyasbir. Saya pernah bilang, idza jarul imam, apabila imam itu zalim, fasobaratir ra'iyatu, maka rakyatnya mesti bersabar. Wa idza adalal imam, kalau imam itu adil, fasyakaratir ra'iyatu, rakyat itu bersyukur. Jadi rakyat itu cuma punya dua pilihan. Kalau nggak cocok dengan hatinya, dia sabar. Kalau cocok dengan hatinya, maka dia bersyukur. Begitu. Sabar, bukan kemudian demo, bersabar. Demo itu tidak menyelesaikan masalah, bahkan demo itu melahirkan masalah baru. Demo itu bukan memperbaiki, bahkan sebaliknya menimbulkan kerusakan. Selanjutnya diterangkan dari hadis Ibnu Abbas ini, fa innahu man kharaja minas sultan shibran, siapa yang keluar shibron, satu jengkal saja, shibron, satu jengkal. Ya, siapa yang keluar satu jengkal dari ketaatan kepada penguasa, mata dia mati mitatan jahiliyatan, mati jahiliyah. Rawahul Bukhari, hadis ini riwayat Imam Al-Bukhari. Di dalam kitab yakni Audul Ma'bud, di sana Syekh Samsul Haq Al-Adim Abadi mengatakan makna mata mitatan jahiliyatan, tafsirnya adalah mata asian, dia mati dalam keadaan bermaksiat. Itu namanya mati jahiliyah, bukan kafir, tapi mati dalam keadaan bermaksiat. Itu syarah dari mata mitatan jahiliyah. Maka dia matinya mati jahiliyah. Barakallahu. Apa maknanya? Maknanya siapa yang meninggal dunia dalam keadaan dia keluar dari ketaatan kepada penguasa yang sah, ya dia tidak mau bersabar, maka dia mati dalam keadaan bermaksiat. Hadis ini adalah hadis yang memberikan tamparan kepada orang yang senangnya menentang penguasa. Hadis ini adalah hadis yang akan menampar setiap muka orang-orang yang lebih condong untuk apa? Untuk melawan dan menentang penguasa. Ahlul ahwa, ahli hawa nafsu, lebih condong kepada hal tersebut. Dalil berikutnya yang ketiga, hadis Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu.
Qala, kata beliau, wa'adhana Rasulullah SAW. Rasulullah SAW telah memberikan nasihat kepada kami, mau'izatan balighatan, nasihat yang sangat berkesan. Rasulullah SAW telah memberikan nasihat kepada kami dengan nasihat yang sangat berkesan. Darapat min hal uyun, maka mata pun meneteskan air mata. Wa wajilat min hal qulub, hati pun yakni wajilat, hati pun tergetar karenanya. Wajilat min hal qulub, hati pun tergetar karenanya. Ini berarti mau'izatan balighah, nasihat yang sangat berkesan. Barakallahu fikum. Berdasarkan keterangan ini dalil bahwa nasihat Rasulullah SAW itu luar biasa. Dan salah satu mukjizat Nabi adalah sebagaimana kata Nabi, inna fil bayani la sihran, sesungguhnya di dalam penjelasan yang terang benderang, yang jelas, itulah sihran, mengandung sihir. Maksudnya mengandung sesuatu yang memukau, mengandung sesuatu yang menyebabkan orang itu tertarik karenanya. Bukan karena semata-mata retorika, tapi karena yang disampaikan adalah kebenaran. Bukan semata-mata retorika, tapi yang disampaikan adalah kebenaran. Dikatakan daropat min hal uyun, mata pun meneteskan air mata. Wa wajilat min hal qulub, hati pun tergetar karenanya. Faqala qail, lalu seorang sahabat Nabi bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ka'anna hadhihi mawa'idatu muwaddi, ini seperti nasihat orang yang akan berpisah. Fama ta'haduhu ilaina, fama ta'haduhu ilaina, apa gerangan wasiatmu kepada kami, apa yang ingin kau wasiatkan kepada kami ya Rasulullah. Faqala, kata Rasul, usikum bitaqwallah, aku wasiatkan kalian supaya bertakwa kepada Allah. Ini sudah diterangkan kemarin ya kalau nggak salah ya. Aku berwasiat kepada kalian supaya bertakwa kepada Allah. Dan kalimat usikum bitaqwallah adalah yaitu berwasiat kepada kita supaya bertakwa kepada Allah. Setiap pribadi harus bertakwa. Wasam'i wa ta'ati, dengar dan taati. Dengar dan taati. Wa in kana 'abdan habasyian, sekalipun dia adalah hamba saya dari negeri Habsyi, hamba saya yang hitam legam, hamba saya yang tidak pantas untuk menjadi pemimpin. Wa yahna, meskipun dia tidak pantas, kalau sudah jadi pemimpin, maka kita semua wajib taat kepada pemimpin itu. Jadi kalaupun kita mendapatkan pemimpin yang tidak pantas, tidak layak, tapi kalau sudah jadi mah, ya wayahe kudu taat. Jangan sampai tidak taat. Antum bisa bayangkan punya pimpinan jeliteng ya. Ngerti jeliteng? Hitam semua. Dari mulai rambut sampai telapak kaki hitam semua. Pemimpinnya cemani. Ayam cemani itu kan ayam untuk dukun biasanya. Dukun itu cuma dua, ayam cemani, ayam putih, ayam tukung begitu kan. Artinya nggak pantas. Laki-laki yang hitam legam begitu nggak pantas jadi pimpinan gitu. Tapi ya kalau sudah jadi ya sudah. Kalau sudah jadi ya sudah, mau gimana lagi. Pemimpin wanita itu nggak boleh jadi pemimpin, karena Rasul bersabda, lan yaflaha qaumun walau amrahu imra'atan. Tidak akan pernah beruntung ya satu kaum kalau pemimpinnya seorang wanita. Kepala desa wanita, camat wanita, bupati wanita, gubernur wanita, presiden wanita, nggak boleh. Tapi kalau udah jadi ya taat. Sama dengan pemimpin yang zalim. Pemimpin yang zalim nggak boleh jadi pimpinan. Tapi kalau sudah jadi ya sudah. Ya, pemimpin yang tukang kudeta nggak boleh jadi pimpinan. Tapi kalau jadi ya sudah. Kenapa kita mengatakan demikian? Karena para sahabat Nabi pun dulu sama. Ketika pemimpin itu yakni jadi walaupun lewat jalur kudeta, maka ya kalau sudah jadi ya kita taati. Sama dengan pemimpin yang menang lewat jalur demokrasi dan pemilu. Ya kalau sudah jadi mah ya sudah. Karena kita ini kan harus taat kepada pemimpin yang sudah jadi.
Adapun caranya gimana, yaitu cara ada yang disyariatkan dan tidak. Yang disyariatkan adalah ya pemimpinnya adalah Nabi dan Rasul, kan tidak ada. Yang keduanya, pemimpinnya adalah yang diikat dengan aklamasi, seperti Abu Bakar diangkat dengan aklamasi oleh para sahabat Nabi. Yang keduanya, pemimpin yang kita dapatkan apa? Pemimpin yang wasiat dari pemimpin sebelumnya. Sistem raja di raja nggak ada masalah, boleh-boleh saja. Abu Bakar kepada Umar itu kan wasiat bahwa pemimpin sepeninggal Abu Bakar adalah siapa? Umar, boleh. Itu rekomendasi dari pemimpin sebelumnya, itu dibenarkan. Yang ketiganya, pemimpin yaitu lewat musyawarah ahlul hali wal fadli, ahlul bitona wa ahlu masyuratihi, ahli ilmu dan ahli keutamaan, ahlul bitona wa ahlu masyuratihi, yaitu tim khusus untuk mengangkat siapa pemimpin. Ini dibolehkan. Ini terjadi di zaman Utsman bin Affan, di zaman Ali bin Abi Thalib, begitu. Terjadi seperti ini. Nah, adapun pemimpin yang ditaati di zaman Muawiyah, yakni apa? Kita ingat di zaman Ali bin Abi Thalib, Ahlul Bait wal Mustaratihi. Kemudian setelah itu apa? Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Itu menjadi pemimpin 6 bulan lamanya kurang lebihnya. Terus kemudian Muawiyah, dan itu ditaati. Kemudian Hasan ini beliau memberikan kekuasaannya kepada Muawiyah radhiyallahu anhu. Diberi oleh siapa? Oleh Hasan. Bolehkah ini? Boleh. Sampai kata Rasulullah SAW, nanti di antara cucuku ada di antara cucuku yang mempersatukan perselisihan dua kekuatan besar. Siapa itu? Yakni mereka kubu Ali bin Abi Thalib dan kubu Utsman. Kubu Utsman radhiyallahu an yang dipimpin oleh Muawiyah, dan kubu Ali bin Abi Thalib tentu saja yang dipimpin oleh pengikutnya. Maka dipersatukan. Maka ketika itu Hasan bin Ali bin Abi Thalib sebagai putranya Ali, beliau memberikan kekuasaannya kepada siapa? Kepada Muawiyah. Kata Rasulullah SAW, nanti di antara cucuku ada yang akan menjadi pemersatu di antara dua kekuatan kaum muslimin. Hasan ini adalah khalifah yang kelima, walaupun tidak terkenal. Kenapa? Karena beliau cuma 6 bulan. Setelah itu diberikan kepada Muawiyah. Apakah kepemimpinan Muawiyah tidak ditaati oleh para sahabat Nabi? Ditaati. Meskipun pemberian dari siapa? Dari Hasan. Itu dalil bahwasanya boleh pemimpin yang sudah jadi kemudian dia memberikan kepada calon pemimpin berikutnya walaupun belum mati, ya boleh. Kalau tadi Abu Bakar Siddiq berwasiat, nanti setelahku Umar, boleh. Hasan bin Ali bin Abi Thalib juga memberikan kepada Muawiyah, boleh. Dan kepemimpinan Muawiyah ditaati. Muawiyah kemudian memberikan kepemimpinannya kepada anak-anaknya, sistem raja di raja. Apakah ini boleh? Boleh. Tidak apa-apa. Walaupun tentu kekhalifahan yang tepat adalah tadi, yaitu pertama bahwa hendaklah dia dipilih secara aklamasi. Oleh siapa? Oleh ahlul ilmi wal fadli. Ahli ilmu dan ahli keutamaan. Ya. Kemudian setelah itu yakni Abu Bakar memberikan kepada Umar dengan sistem wasiat. Kemudian Umar kepada Utsman bin Affan itu lewat pemilihan oleh ahlul hali wal fadli, ya, ahlul hali wal aqdi, ahlul bitana wa ahlul masyaratihi. Terus sampai kemudian apa? Di karangan mereka terjadilah apa? Yakni saling berkudeta, dan terjadilah yakni kudeta, ya, di antara daulah Bani Umayyah terjadi kudeta, adik dibunuh sama kakaknya atau sebaliknya terjadi. Dan ketika jadi pemimpin tetap seperti Anas bin Malik dan sahabat yang lain tetap mentaatinya. Makanya ketika saya berdialog dengan salah seorang aktivis dari Hizbut Tahrir Indonesia, ya, HTI, dia bilang kepada saya, apakah pemimpin hasil demokrasi ditaati? Saya jawab iya. Dia bilang, apa antum ngaco, katanya begitu. Saya bilang, apa sebabnya saya dikatakan ngaco? Masa dari satu praktek yang tidak benar kemudian ditaati? Saya jawab, apakah dulu di zaman sahabat Nabi pernah ada pemimpin yang mengkudeta kemudian pemimpin tersebut taati, seperti Abdul Malik bin Marwan? Kemudian dia bilang, oh iya, ditaati katanya. Tapi kan itu lain. Oh, nggak bisa. Itu ditaati, ya. Lebih jelek mana dengan kudeta dengan sistem demokrasi, ya. Lebih jelek kudeta, menumpahkan darah, terjadinya pembunuhan seperti itu. Makanya belajarlah ilmu dengan benar supaya kita jangan emosi terus menghadapi pergolakan zaman ini. Kenapa?
Pakai ilmu, kembali kepada apa yang telah terjadi di zaman Rasulullah SAW, kembali kepada apa yang dipraktikkan oleh para sahabat Nabi, para salafus sholih ridwanullah alaihim ajmain, sehingga kita beragama ini merujuk kepada cara beragamanya Rasul dan para sahabatnya. Fa innahu man ya'is minkum, karena sesungguhnya siapa yang hidup di antara kalian ba'di sepeninggal aku, fasayara ikhtilafan katsira, maka dia akan melihat ikhtilaf yang banyak. Dan kita sekarang menyaksikan bahwa di zaman kita sekarang ini banyak ikhtilaf. Ikhtilaf ini banyak zaman sekarang ini. Apakah sekarang sepeninggal Nabi? Iya. Apakah banyak ikhtilaf? Iya. Dan apakah ikhtilaf itu obat apa penyakit? Jawabnya penyakit. Apakah yang namanya penyakit itu ada obatnya? Ada. Kata siapa? Kata Rasulullah, ma anjalahullahu da'an illa anjalahu dawaan. Tidaklah Allah menurunkan penyakit, pasti Allah menurunkan obatnya. Perselisihan itu penyakit. Apakah Allah akan biarkan umat ini berselisih? Tidak. Makanya orang yang mengatakan ikhtilafu ummati rahmat, ikhtilaf umatku adalah rahmat, itu tidak benar. Karena Rasul tidak pernah bersabda ikhtilaf umatku itu adalah rahmat. Dan ini bertentangan dengan firman Allah yang mulia, wala yazaluna mukhtalifina illa man rahima rabbuk, bahwasanya mereka terus-menerus berselisih kecuali orang yang Allah rahmati, oleh orang yang dirahmati oleh Tuhanmu. Berarti yang berselisih tidak dirahmati, yang sepakat dirahmati. Ini malah mengatakan ikhtilafu ummati rahmatun, perselisihan umatku adalah rahmat. Ini keliru, tidak benar. Ikhtilaf umatku adalah rahmat, tidak benar. Ya, karena Allah berfirman dalam surah Hud, wala yazaluna mukhtalifina illa man rahima rabbuk. Mereka terus-menerus berada dalam keadaan perselisihan illa kecuali orang yang diberikan rahmat oleh Rabbmu. Berarti orang yang bersepakat itu diberi rahmat. Orang yang ikhtilaf tidak diberikan rahmat. Apa obatnya perselisihan? Fa'alikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyin. Berpegang teguhlah kamu dengan sunnahku dan sunnah khulafa'ir rasyidin al-mahdiyin, yaitu khalifah ar-rasyidin yang berada di atas petunjuk al-mahdiyin dan diberikan petunjuk, di atas kebenaran dan diberikan petunjuk. Tamassaku biha, berpegang teguhlah kalian dengan sunnah Nabi dan sunnah khulafa'ur rasyidin. Wa'addu 'alaiha bin nawajid, gigitlah sunnah Nabi dan sunnah khulafa'ur rasyidin bin nawajid, dengan gigi geraham. Ya, ini adalah obatnya. Apa obatnya? Berpegang teguh dengan sunnah Nabi, terus dengan sunnah para sahabat Nabi. Apakah tidak berpegang teguh dengan Quran? Disebut sunnah Nabi. Sunnah Nabi adalah ma'anil Quran, makna Quran. Sunnah Nabi adalah syarihatul Quran, penjelas Quran. Sunnah Nabi adalah mufassiratul Quran, yakni penafsiran Quran. Sunnah Nabi adalah mubayyinatul Quran, yang menerangkan Quran. Kalau sunnah Nabi menerangkan Quran, ya pasti Quran termasuk di dalamnya. Masa menerangkan Quran yang enggak ada? Artinya obat dari perselisihan yang sampai sekarang terus terjadi di masyarakat kaum muslimin adalah obatnya Quran, sunnah Nabi dan sunnah khulafa'ur rasyidin. Sunnah Nabi, kemudian Quran, sunnah Nabi dan sunnah khulafa'ur rasyidin. Sunnahnya para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in, ijma'nya para sahabat Nabi. Itulah yang disebut dengan manhaj salafi. Manhajnya yakni kaum salaf. Jadi bolak-balik diputar-putar, tetap manhaj salaf itu harus, ya ikhwan. Kalau antum benci dengan sebab nama manhaj salaf itu saya yang ngomong, antum aja yang ngomong sendiri, biar antum tidak benci. Kalau antum tidak suka yang menerangkan manhaj salaf adalah saya, antum aja yang baca hadis yang tadi, lalu antum pahami sebagaimana pemahaman para ulama kita ahli sunnah wal jamaah. Begitu. Ya barangkali benci karena saya menerangkannya. Kan manusia ada yang begitu. Kalau yang menerangkannya mungkin dari imam kami, saya percaya, sayangnya ente gitu kan. Ya sudah, jangan saya yang menerangkannya. Antum baca sendiri teks Qur'annya, antum baca sendiri teks sunnah nabinya, antum baca sendiri teks sunnah para sahabat nabinya. Barangkali tidak suka. Yang keduanya apa? Pantangannya. Apa pantangannya? Wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Hati-hati kamu mengada-adakan perkara yang baru.
Fa inna kulla muhdatsatin bid'atun, setiap perkara yang baru adalah bid'ah, wa kulla bid'atin dhalalatun, dan setiap bid'ah adalah kesesatan. Rawahu Abu Daud wa Ibnu Majah. Hadis ini riwayat Imam Abu Daud dan Imam Ibnu Majah. Kemudian barakallahu fikum, wa ajma'a as-salaf, para salaf telah ijma, telah sepakat. Wa tadafarat aqwaluhum, perkataan mereka yakni saling menguatkan, fil hasi ala wujubis sam'i wa ta'ati bil ma'ruf, tentang anjuran untuk wajibnya mendengar dan mentaati dalam perkara yang ma'ruf. Anjuran untuk wajib mendengar dan mentaati dalam perkara. Kayaknya kemarin kita sampai di sini ya. Ya, betul. Kemudian selanjutnya ke bawahnya, nggak apa-apa lah muraja ya kawan ya. Muraja, insyaallah tidak mubazir, kita muraja yang tadi. Qala Tahawi rahimahullah, telah berkata Imam At-Tahawi, barakallahu fikum, Imam At-Tahawi itu mazhabnya Hanafi. Akidahnya Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, Imam Hanafi. Mazhabnya Hanafi, At-Tahawi. Dan ini pembela mazhab Hanafi. Ya, seperti itu. Barangkali ada yang bicara, Ustaz Ahmad Tonari madhabnya Hambali, barangkali. Ini saya bacakan madhab Hanafi. Ya, Saudi Arabia madhabnya Hambali. Saya katakan ini yang saya bacakan madhab Hanafi. Bahkan pembela madhab Hanafi. Siapa? Imam At-Tahawi. Kitabnya luar biasa. Saya akan membacakan kitab Aqidah At-Tahawiyah dengan ta'liq Imam Al-Albani. Apa kata Imam At-Tahawi? Wala naru al-khuruja ala a'immatina. Kami berpendapat tidak boleh keluar dari ketaatan kepada imam-imam kami. Saya mau tanya, sama nggak tuh madhab Hanafi? Sama. Wa wulati umurina, dan kami berpendapat tidak boleh keluar dari ketaatan wa wulati umurina, yaitu para penguasa kami. Wa in jaru, dengarkan baik-baik, barangkali disangkanya itu penjelasan Ustaz Ahmad Tonari. Lihat, wa in jaru, sekalipun mereka zalim. Oh, jere sopo? Kata saya, kata At-Tahawi atau At-Tonari? Kata At-Tahawi. Barangkali salah paham antum. Wah, jangan-jangan kitabnya udah dipelintir ini. Qala At-Tonari, bukan, ini At-Tahawi. Ya. Wa in jaru, sekalipun apa? Zalim. Antum yang sudah pernah belajar bahasa Arab, perhatikan, barangkali terjemahan saya dimelencengkan barangkali. Wala nad'u alaihim, nad'u ala, da'a ala artinya mendoakan keburukan, da'a ala. Kalau da'a li mendoakan kebaikan. Kalau contoh begini, ya umpamanya ad'u laka, aku mendoakan kebaikan bagi kamu. Kalau ad'u alaika, aku mendoakan keburukan kepada kamu. Da'a li, doa kebaikan. Da'a ala, mendoakan keburukan. Di sini kalimatnya nad'u alaihim wala nad'u alaihim. Kita enggak boleh mendoakan keburukan kepada mereka. Tidak boleh apa? Tidak boleh mendoakan keburukan kepada mereka. Ini dalil terlarang mendoakan keburukan kepada pemimpin kaum muslimin. Tidak boleh mendoakan keburukan kepada pemimpin kaum muslimin. Tidak boleh. Ya, ini mah apa? Ya Allah, pemimpin yang zalim, hancurkanlah ya Allah, kan gitu ya. Kadang-kadang khutbah Jumat terutama itu khutbah emosi namanya. Jangan sekarang nggak boleh antum khutbah Jumat. Pemimpin Indonesia dengarkan baik-baik. Ayo khutbah di Sukra, moal kadenge moal. Ayo wong iya baik, serama ning Sukra we kenteng gitu kan. Terdengar oleh penguasa enggak, dorakannya iya ya. Ya enggak? Ceramahnya di Sukra, ceramahnya di Rangdu. Ingin kedengaran sama penguasa. Masuk YouTube kagak gitu kan. Lagi pula juga presiden kita nggak bakal dengerin tuh. Apalagi YouTube-nya antum, YouTube-nya kita nggak ada, nggak masuk dalam dalam perhatian mereka. Antum siapa? Walanad wa alaihim. Kita tidak boleh mendoakan keburukan kepada mereka.
nggak boleh mendoakan keburukan. Bahkan para ulama zaman dahulu melarang ya ketika orang pengen berdoa keburukan kepada penguasa yang zalim. Apa katanya? Jangan kamu doakan keburukan bagi dia. Aku khawatir setelah engkau doakan keburukan bagi dia, kemudian diganti dengan pemimpin yang jauh lebih jelek karena akhlaknya lebih jelek daripada monyet, kera, dan babi. Tuh gimana tuh? Ya, Abdul Malik bin Marwan kalau nggak salah, saya masih ingat itu beliau ketika diprotes, kenapa engkau berbuat zalim, kenapa engkau tidak adil, ya, kenapa, yakni engkau tidak di zaman dahulu, zaman Utsman, zaman Abu Bakar, zaman Ali, ya. Jawabnya apa? Jawabnya di zaman Umar dulu, rakyatnya adalah orang-orang yang sekali ber-Utsman, sekali ber-Ali, imannya seperti mereka. Adapun di zamanku, maka rakyat adalah sekali berkalian, tukang demo. Itu kan, tuh kan, pinter ya. Antum kira pemimpin itu nggak pinter? Abdul Malik bin Marwan khutbah Id. Kalau di kita khutbah Id setelah sholat Id apa sebelum? Sholat dulu baru khutbah. Abdul Malik bin Marwan khutbah dulu baru sholat Id. Ketika dia akan naik mimbar ditarik, disingkirkan lagi, ditarik lagi, disingkirkan lagi sampai 3 kali. Akhirnya naik khutbah dulu sebelum sholat Id. Udah beres khutbah dia sholat Id. Kira-kira kalau di sini apa tuh? Bubar. Mesti benar kayak imam ya kan begitu ya? Betul tidak begitu? Iya. Ini imamnya ulil amri. Diikuti. Udah selesai ditanya, kenapa engkau tidak sholat dulu baru kemudian khutbah? Engkau menyelisih sunnah. Apa jawabnya? Kalau aku sholat dulu lalu khutbah, saya yakin kalian akan pergi sebelum aku berkhutbah. Gitu kata beliau, karena kalian tidak akan mendengarkan khutbahku. Kan pemimpin yang zalim kan? Tetapi aku khutbah dulu bila kamu mendengar apa yang aku khutbahkan, baru aku sholat. Coba dipikir-pikir, bener gak tuh pemimpin? Bener juga, dia pinter kan? Jadi antum jangan dikira pemimpin itu bodoh, ya. Sekali Abdul Malik bin Marwan seperti itu. Antum tahu sekarang mimbar-mimbar yang banyak dipakai di masjid-masjid itu mimbarnya siapa? Yang pakai podium itu loh, itu mimbarnya siapa? Abdul Malik bin Marwan itu. Antum benci sama Abdul Malik bin Marwan, mimbarnya antum pakai. Hah? Kalau mimbarnya Rasul itu yakni bertahtakan 3. Mimbar pertama, mimbar kedua, mimbar ketiga. 3-nya tempat duduk, tempat keduanya untuk kakinya. Ya antum pakai apa? Pakai podium. Itu podiumnya Abdul Malik bin Marwan itu. Gimana tuh? Ya, Abdul Malik bin Marwan benci tapi antum pakai tuh mimbarnya. Seperti itu kan. Makanya ingat baik-baik. Ya, pokoknya antum perhatikan sebagaimana disenterahkan apa katanya, wala nad'u alaihim. Kita tidak akan mendoakan keburukan atas mereka. Wala nanji'u yadan min ta'atihim, dan kami tidak akan mencabut tangan kami dari mentaati mereka. Wa naro ta'atahum min ta'atillah, dan kami berpandangan mentaati ulil amri adalah sama dengan mentaati Allah. Bahkan saya sudah menerangkan kemarin bahwa di antara persyaratan orang masuk surga itu adalah yaitu mereka yang taat kepada ulil amri. Ingat baik-baik oleh antum semua. Ini adalah nasihat untuk saya dan untuk kita semua. Belajar untuk menjadi orang yang taat kepada ulil amri, kepada pemimpin kita dari mulai strata manapun sampai kepada strata atas. Begitulah seharusnya kita mentaati. Di keluarga antum tahu nggak, seorang wanita yang tidak mentaati suaminya itu akan mengalami kesulitan masuk surga. Kan disebutkan inilah surga yang akan diri seorang wanita yang melaksanakan sholat 5 waktu, melaksanakan saum di bulan Ramadan. Kalau dilihat menyenangkan, kalau diperintah mentaati, tiba-tiba seorang wanita tidak mentaati karena dia benci kepada suaminya. Ini dengarkan para wanita, taatlah kepada suami kamu suka atau tidak suka, sepanjang dia masih sah suamimu. Ini kalau lagi seneng sama suaminya taat, kalau lagi jengkel sama suaminya kagak taat. Itu adalah wanita yang kehilangan peluang untuk masuk surga dengan paket minimal. Itu kan surga paket minimal, sholat 5 waktu, terus kenapa tadi? Puasa di bulan Ramadan, kalau dilihat menyenangkan, kalau disuruh mentaati.
Ini dilihat menyebalkan, ya kan? Kalau disuruh nggak taat. Kalau bulan muda suaminya bawa duit senyum, taatnya luar biasa. Begitu nerima duit, Mas, kopi, teh, susu, kami ditawarkan itu kan. Giliran udah mulai bulan tengah, bulan tua, 4 bikinin kopi, bikin aja sendiri, Mas. Belum datang bulan mudanya gitu kan. Seperti itu ya. Kira-kira antum mau punya istri begitu? Jangan mau. Istri antum kasih nasihat lagi, ngaji seperti itu. Biar tahu, biar dengar sendiri bahwasanya mentaati suami itu sebab masuk surga. Begitu. Ini taat kepada pemimpin di rumah tangga. Belum taat di masyarakat, belum taat di lembaga, belum taat di Indonesia atau di negara. Begitu. Harus seperti itu. Ketaatan kepada pemimpin akan sangat menentukan kepada seseorang. Kemudian wa nara ta'atahu min ta'atillahi azza wa jalla faridatan. Dikatakan dan kami memandang ketaatan mereka, ya, mentaati mereka termasuk mentaati Allah faridatan, ya, yaitu sebagai keparduan. Malam ya'muru, sepanjang itu penguasa tidak memerintahkan bimaksiatin, kepada kemaksiatan. Wa nad'u lahum, dan kami mendoakan pemimpin bisolah, dengan kebaikan, wal mu'afah, dan dengan mu'afah, kebaikan rohani, yaitu kebaikan, dan juga al mu'afat, yaitu afiat, yakni kebaikan rohani. Barakallahu. Ini menurut ulama dari madhab Hanafi, ya. Apa tidak cukup jelas? Ini bukan madhab Syafi'i, bukan madhab Hambali, tapi ini madhab Hanafi. Dan ini adalah ulama ahlu sunnah dalam kitabnya Al-Aqidah At-Tahawiyah yang sangat terkenal. Selanjutnya, waqala Abu Ismail As-Sobuni, berkata Abu Ismail As-Sobuni, yakni Al-Imam As-Sobuni, dalam kitab beliau yaitu Aqidatus Salaf Ashabil Hadis, Aqidatus Salaf wa Ashabil Hadis. Apa kata beliau? Wa yara ashabul hadis, yakni ahlul hadis, berpandangan al-jumu'ata, melaksanakan ibadah Jumat. Perhatikan baik-baik. Kata ashabul hadis melaksanakan ibadah Jumat. Wal idain, dan melaksanakan 2 id. Ingat baik-baik tuh. 2 id, Idul Fitri, Idul Adha. Wa ghairuhuma, dan yang lainnya. Minas sholawat, dari solat-solat. Ingat, dari solat-solat. Minas sholawat, yakni dari solat-solat 5 waktu. Ya, yang di sana berjamaah dan bersama dengan pemimpin, itu khalfa kulli imamin muslim, yakni di belakang setiap imam muslim. Ini dalil yang menunjukkan kepada kita Jumatan bersama dengan imam kaum muslimin, berhari raya Idul Fitri, Idul Adha bersama dengan imam kaum muslimin. Begitu pula yakni solat-solat yang lainnya, maka sah di belakang imam kaum muslimin. Apakah imam itu adil ataukah imam itu dolim? Baron kana au fajiron. Apakah pemimpin itu berbakti, yakni adil, au fajiron, atau durhaka, yakni zalim. Umpamanya, mohon maaf, barakallahu fikum, pemimpin kita Bapak Insinyur Haji Joko Widodo. Saya pakai kata-kata haji loh ya, kawan, untuk menunjukkan kalau dia zahirnya muslim. Saya mau tanya, kalau Pak Jokowi pengen jadi imam di kita, boleh apa tidak? Boleh, dan kita harus sholat di belakang dia. Jangan kemudian bilangnya enggak pantas Pak Jokowi. Jangan. Kita katakan pantas, orang dia pemimpin Indonesia. Begitu. Para kiai, para ajungan, KB, orang-orang yang termasuk alim ulama, Pak. Kalau Pak Jokowi jadi imam bagi mereka, maka kita sholat di belakang beliau. Terlepas apakah Pak Jokowi itu adil atau zalim, itu tidak ada masalah. Kita tetap sholat di belakangnya sah. Di belakang pemimpin, ya, dari kaum muslimin, pemimpin yang beragama Islam, maka sah. Baron kana au fajir, mau adil ataupun mau zalim. Wa yarawna, dan mereka ashabul hadis berpandangan jihad al-kafarati ma'ahum, jihad melawan orang kafir bersama dengan pemimpin kaum muslimin. Artinya, kalau umpamanya kita diperintahkan oleh Presiden Republik Indonesia Bapak Insinyur Haji Joko Widodo, kata beliau, serang Australia,
Australia negeri kafir. Serang Australia, maka kita ketika diperintahkan maka hendaklah taat dengan perintah beliau. Kenapa? Karena kita diperintahkan untuk berjihad melawan orang-orang kafir. Barakallahu fikum. Singapura negeri Islam apa negeri kafir? Singapura Islam apa kafir? Yakni negerinya orang-orang kafir dominannya kan, muslimnya sedikit. Kalau diperintahkan untuk menyerang, serang. Seperti itu. Atau umpamanya negeri kafir yang lain apa? Ya, umpamanya Filipina umpamanya, itu negeri kafir? Ya, itu ya. Umpamanya, pokoknya negeri. Kalau disuruh menyerang negeri-negeri kafir, maka antum taat. Seperti itu. Adapun kalau yang diserang adalah negeri kaum muslimin, maka kita memberikan nasihat kepada pemimpin kita. Apakah tidak sebaiknya damai? Ya, karena innamal mu'minuna ikhwah. Mukmin itu apa? Bersaudara. Tapi kalau negeri muslim tetangga sebelah mengganggu terus kepada kita, ya kalau nggak bisa damai ya terpaksa diperangi supaya terjadi apa? Perdamaian. Begitu ya, ya. Wa in kanu ya jawratan fajaratan, meskipun jawaratan fajaratan, meskipun jawaroh fajarah, meskipun dia adalah pemimpin yang zalim lagi durhaka. Begitu. Artinya ketika pemimpin yang durhaka ini, pemimpin yang zalim ini menyuruh berjihad melawan orang kafir, maka kita hendaklah mentaatinya. Karena memerangi orang kafir adalah bagian dari syariat Islam. Seperti itu. Kemudian wa yaruna ad-du'a ala bil islah, dan ashabul hadis yakni berpendirian mendoakan kebaikan untuk para pemimpin kaum muslimin bil islah, dengan mendoakan kebaikan untuk mereka. Doakan kebaikan. Ya Allah, Allahumma asri a'immatana, ya Allah perbaikilah imam-imam kami. Wa ulata umurina, ya Allah perbaikilah waliul amri kami, pemerintah kami. Doakan kebaikan. Kemudian wa taufiq, yaitu supaya diberikan taufik, yaitu kemudahan untuk melaksanakan kebaikan. Wassalah, dan supaya mereka menjadi soleh. Wala yarawna al-khuruja alaihim, dan ashabul hadis yakni memandang tidak boleh keluar dari ketaatan terhadap ulil amri. Wa in ra'au minhum al-udula anil adli, sekalipun mereka melihat yakni adanya penyimpangan dari keadilan, ilal juri wal haif, yakni kepada kezaliman, sekalipun seperti itu kita tetap harus yakni mengikuti taat kepada pemimpin tersebut. Masya Allah. Jadi kita diperintahkan supaya taat kepada pimpinan kita dengan sebab tadi. Oleh karena itu jemaah sekalian, maka dari keterangan ini merupakan dalil bagi kita semua bahwa ulama-ulama zaman dahulu, yakni mereka ketika mereka ini mentaati penguasa, ya seperti itu, ya. Seperti itu. Ketika memiliki penguasa yang tidak adil, ya, penguasa yang zalim, ya tetap mereka taat. Ilal jawri wal haif, yaitu kepada kezaliman dan ketidakadilan. Demikian diterangkan di dalam kitab Aqidatus Salaf wa Ashabil Hadis. Ini Abu Ismail As-Sabuni adalah dari madhab ahlul hadis, menukil madhab ahlul hadis. Sekarang waqala Nawawi telah berkata Imam Nawawi ini adalah ulama nomor 1 madhab Syafi'i dalam kitab Syarah Sahih Muslim. Apa kata Imam Nawawi? Nah, antum yang mengaku madhab Syafi'i dengarkan baik-baik. Apa itu? Ajma'al ulama, para ulama telah ijma' ala wujubiha, atas wajibnya yakni ta'atal umara, wajibnya mentaati pemimpin fi ghairi maksiatin, sepanjang tidak maksiat kepada Khalik, wa ala tahrimiha fil maksiati, dan juga ulama sepakat haram bermaksiat. Begitu. Dikatakan wa ala tahrimiha,
wajib mentaati ulil amri, dan haram fil maksiati, yakni haram mentaati ulil amri ketika memerintahkan kepada maksiat. Kalau tidak maksiat maka wajib mentaatinya, tapi kalau penguasa itu memerintahkan kepada yang bermaksiat kepada Allah, maka haram hukumnya. Nah, ini menurut siapa? Imam Nawawi madhab Syafi'i. Begitu. Dengan demikian cukup insyaallah taala tentang kewajiban tadi. Nanti kita akan bahas tentang aqdul bai' alil Imam Al-Qaim Al-Mustaqir wajibun syar'i, tentang kewajiban berbaiat. Nah, sekarang lagi rame video viral tentang baiat. Barakallahu fikum ya. Saya kasih bocoran dulu sebelum dibahas nanti. Baiat itu cuma dua. Satu, baiat kepada Rasulullah SAW. Yang keduanya, baiat kepada pemimpin yang wujud kekuasaannya. Adapun baiat kepada ormas-ormas tertentu, pemimpin kelompok-kelompok tertentu, maka itu tidak termasuk baiatun masru'ah, baiat yang disyariatkan. Jawabannya segitu saja, saya kira cukup insyaallah. Kata siapa ini? Bukan kata saya. Ini diterangkan di dalam kitab Muqaddimah Ibnu Khaldun. Diterangkan bahwasanya baiat itu hanya kepada dua, kepada pemimpin yang kepada Rasulullah SAW dan kepada pemimpin yang wujud kekuasaannya. Dan antum bisa baca dalam kitab Al-Bai'ah baina Sunnah wal Bid'ah, baiat antara sunnah dan bid'ah, yang ditulis oleh Syekh Ali Hasan Ali Abdul Hamid, yang kesimpulannya sama, bahwa baiat itu hanya kepada dua, satu kepada Rasulullah SAW dan yang keduanya kepada pemimpin yang wujud kekuasaannya. Kalau kita disuruh baiat oleh Bapak Insinyur Haji Joko Widodo sebagai Presiden Republik Indonesia, maka kita harus berbaiat. Kenapa? Karena di Indonesia yang nyata wujud kekuasaan adalah Presiden Republik Indonesia, bukan pemimpin-pemimpin ormas. Ya, bukan. Tetapi yakni tadi siapa namanya? Iya, Presiden Republik Indonesia. Mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah SWT yang senantiasa berpegang teguh di atas yakni Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman salaful ummah dan bimbingan ulama Al-Sunnah wal Jamaah. Jadi pembahasan aqdul bai' alil Imam Al-Qaim Al-Mustaqir wajibun syar'i nanti insyaallah di pertemuan yang akan kita akan bahas mengenai baiat ya. Nanti antum akan tahu bahwasanya kalau antum satu saat ketemu dengan gerakan-gerakan bawah tanah atau cacing tanah atau yang sejenisnya, kemudian dia mengajak berbaiat, cukup bagi antum untuk tidak taat kepadanya. Termasuk baiat-baiat thariqat, antum jangan mau taat kepadanya. Kenapa? Karena ini adalah sesuatu yang tidak disyariatkan. Kenapa? Karena ini merupakan ajaran yang tidak ada dari kitabullah dan sunnah Nabi yang mulia Nabi SAW. Demikian barangkali saya kira cukup sampai di sini. Ada waktu beberapa menit mendatang, dipersilakan kalau ada yang mau bertanya. Contoh kita tidak vaksin itu apakah contoh kita tidak taat kepada pemimpin dalam satu jengkal tersebut? Karena vaksin pemerintah mewajibkan. Barakallahu fikum. Apa hukumnya tidak vaksin? Saya mau tanya, pemerintah kita memvaksin itu dalam rangka untuk maslahat atau untuk madarat? Untuk maslahat pertama. Yang keduanya, kebanyakan yang divaksin itu mati apa hidup? Hidup, barakallahu fikum. Jadi kemudian apa kesulitan antum untuk vaksin? Takut mati. Nah, kalau takut mati itu berarti termasuk orang yang lemah iman. Kecuali kalau yang memang oleh kan penguasa juga memberitahukan, adapun orang-orang yang berpenyakit ini dan itu maka tidak boleh divaksin. Kan ada. Kalau pemerintah kita menghendaki keburukan, maka tentu saja apa? Pemerintah kita tidak akan memberlakukan vaksin. Oh, vaksin itu biar di dalamnya ada apa tuh namanya tuh chip. Nanti dari chip antum akan diketahui dan itu barakallahu fikum. Jangan sekalian, mana ada manusia menyimpan chip kemudian antum ini terlalu banyak nonton film itu. Nonton film di televisi di Amerika ada chip-chip itu pasukan-pasukan khusus begituan kan. Lah ini yang jadi masalah. Karena antum banyak nonton film akhirnya terprovokasi oleh FBI. Gitu ya, ini kacau ini antum ini. Saya pernah ditanya, Ustadz, itu vaksin begini begitu. Saya bilang begini, vaksin ini apakah cuma di Indonesia saja ataukah di seluruh dunia? Vaksin ini apakah hanya berlaku di negeri Islam, apakah juga di negeri kafir?
Mereka jawab, ya di seluruh negeri. Masa mereka semuanya ijma untuk membunuh rakyatnya? Aneh bin ajaib. Sama ketika saya ditanya awal-awal, ini betul-betul pandemi virus corona ataukah bukan pandemi? Saya jawab pandemi. Tapi di dalamnya itu Ustadz, yakni telah terjadi adanya sebuah politik besar. Saya jawab kagak ngerti ngomongnya antum saya. Saya nggak ngerti antum ngomong apa. Orang mati banyak orang mati di mana-mana, bukan hanya di negeri Islam, di negeri kafir juga sama. Nih, pandemi virus corona itu kebenaran seperti di siang bolong. Antum lihat matahari terbit, antum bilang ini malam, antum picek namanya. Paham tidak ya, kawan? Coba pakai akal antum nih. Oh, kita aja orang kampung ngerti tuh. Saya ini orang kampung nih. Tinggalnya juga di desa. Gak usah kuliah S3 sampai ke luar negeri. Saya ngerti orang di dunia semuanya sama. Arab Saudi pun negeri Islam, negeri kaum muslim juga sama. Sok antum negeri mana yang tidak memberlakukan vaksin, semuanya sama. Tapi kan ada penyimpangan itu hal lain. Kita nggak bahas penyimpangan. Di mana-mana juga ada penyimpangan. Jangankan urusan ini, urusan sedekah ada penyimpangan. Ya enggak? Ya. Saya mau tanya, sedekah disyariatkan enggak? Nyata nggak disyariatkan? Iya, lalu antum bikin acara Jumat Berkah, antum yang menguploadnya, antum yang dagangannya, antum yang cari donaturnya, dagangan antum dijual belikan, antum yang pengumpul donasinya, antum yang jual barangnya, kemudian antum jadikan Jumat Berkah umpamanya. Apa itu bukan penyimpangan dalam bersedekah? Sama itu kan. Apakah dengan sebab ada penyimpangan praktek kemudian mengatakan sedekah tidak disyariatkan? Ya tidak begitu, ikhwan. Pakai dong ini dengan logika orang kampung aja, nggak usah tinggi-tinggi lah. Bisa dipahami begitu ya. Jadi orang yang tidak mau vaksin itu adalah orang yang mengingkari, kecuali kalau tadi yang tadi saya katakan bahwa apa tadi, orang yang boleh tidak vaksin karena penyakit tertentu, kan itu dikasih tahu yang punya penyakit ini seperti itu ya, begitu kan ditanya. Bahkan yang paling lucu satu, ada orang ditanya, kamu penyakit enggak? Padahal penyakitan. Enggak, saking pengen divaksin. Kan ajaib. Ini kayaknya kelompok ekstremis kayaknya dia. Ya aliran keras itu kayak. Kenapa? Pokoknya kudu divaksin. Padahal udah dikasih tahu, kalau jantungan jangan, kalau ini kan begitu kan. Ya. Tensinya, oh jangan vaksin. Kalau niatnya membunuh, darah tinggi, kebenaran biar cepat kan begitu. Kalau betul memang untuk madarat, rombongan darah tinggi dikumpulkan, dingin mana vaksin, kalau benar dismati kan begitu. Apa begitu kan enggak. Cobalah antum ini jangan terlalu banyak mendengar apa namanya. Iya begitu. Sekarang juga sama ini. Begitu mau dekat-dekat pemilu sudah mulai ini para apa nih? Para dukun, peramal masa depan itu kan ya. Nanti Indonesia tahun depan akan begini, akan begitu kan begitu ya. Itu mendadak semuanya jadi dukun itu kan. Mau pemilu aja jadi dukun semua begitu kan. Aneh bin ajaib. Ya. Mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah yang bersih dan jernih hatinya. Cobalah berpikir dengan jernih ya ikhwan. Jangan terlalu terbawa dengan hawa nafsu. Jangan terlalu terprovokasi orang yang gak jelas ya. Sumber sanadnya berita itu kebanyakan apa? Kebanyakan riwayatnya itu munqati', terputus. Bahkan mungkin mu'dul, bahkan mungkin mu'alaq, bahkan mungkin juga maudhu, palsu beritanya. Karena tidak punya sumber beritanya yang sahih begitu ya. Demikian wallahu taala alam. Berkenaan dengan tahun depan ini ada tahun politik dengan pemilihan capres. Di mana sikap kita apabila capres yang dicalonkan itu tidak pas dengan hati kita, melihat track record daripada calon tersebut. Bagaimana apabila kita tidak mengikuti proses tersebut? Kita mengikuti proses tersebut di balik kita tidak mencoblosnya. Bagaimana Pak? Ya, barakallahu. Kira-kira kalau calon yang ada ini terpilih, apakah semuanya berbahaya? Sama kan? Sama nggak peluangnya? Sama. Mereka peluangnya sama. Jadi kita udah nggak ada masalah. Siapapun yang jadi nggak ada masalah. Artinya kita dalam hal ini, sebagaimana ini saya Utsman Al-Khumaisi, insya Allah mau datang nih.
kalau nggak salah. Ya, dan saya sudah datang undangan daurahnya nanti tanggal 29 Mei sampai tanggal 3 Juni insyaallah taala di Malang, dan saya sudah daftar. Beliau di antara pembahasan tentang masalah tadi, beliau terangkan kepada kita bahwa kewajiban kita adalah menuntut ilmu dan beramal soleh, dan kita tinggalkan perkara-perkara yang tidak ada kaitan dengan perkara tersebut. Dan kemudian juga beliau menjelaskan bahwa hal yang seperti tadi ya, jadi itu adalah merupakan perkara yang sebenarnya bukan bukan kewajiban kita. Bukan kewajiban kita, itu sebenarnya yang berhak untuk memilih para pemimpin adalah ahlul ilmi wa ahlu bitanah, ahlul ilmi wa ahlul fadli, ahlul bitanah wa ahlu masyurati, ahlul halli wal aqdi. Mereka yang berhak. Adapun kita tidak punya hak sebenarnya seperti itu. Begitu barangkali ya. Wallahu taala a'lam. Intinya kita kalau nggak ikut proses tersebut kita nggak baru Mas. Iya, tidak ada masalah. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan di luar tema dan pandangan. Nah, baik, barakallahu fikum. Yang namanya yatamannal amaniya, yakni orang yang berangan-angan adalah orang yang dia tidak mempersiapkan diri untuk meraih akhirat, itu namanya panjang angan-angan. Mau rencananya panjang ataupun pendek. Bisa paham tidak? Yang namanya yatamannal amaniya, yakni memiliki angan-angan, itu adalah orang yang tidak memiliki orientasi kepada akhirat. Itu namanya orang yang panjang angan-angan. Apakah rencananya panjang ataupun rencananya pendek? Kan tadi kan rencana jangka pandang, rencana jangka panjang, rencana jangka pendek, gitu kan? Seperti itu. Dan rencana-rencana yang lainnya, kalau orientasinya tidak kepada akhirat, tidak untuk mengantarkan kita ke dalam surga, tidak untuk menjauhi kita dari api neraka, itu semuanya panjang angan-angan. Bisa dipahami? Karena yang namanya orang yang panjang angan itu adalah apa? Itu orang yang tidak mempersiapkan dirinya untuk akhirat nanti. Adapun kalau dia mempersiapkan untuk akhirat nanti, itulah orang yang yakni tidak panjang angan-angan. Bisa kita lihat di sebuah riwayat mungkin yang yang mungkin antum pernah dengar, gitu kan, tentang makna ini. Saya akan baca ya riwayatnya, dan ini sangat terkenal sekali. Ketika menerangkan tentang al-kaisu, ya, al-kaisu, ya, mandana nafsahu. Apa itu al-kais? Itu mandana nafsahu, orang yang yakni dapat mengendalikan dirinya. Ya, kalimatnya di dalam riwayat Imam At-Tirmidzi, Imam Ibnu Majah, Imam Ahmad, dikatakan derajatnya hasan menurut Imam At-Tirmidzi. Al-kaisu mandana nafsahu, orang yang cerdik itu adalah orang yang dapat mengendalikan jiwanya. Dana nafsahu. Nanti saya kasih tahu poinnya. Poin pertama mandana nafsahu. Poin yang kedua, al-kais itu apa? Wa amila lima ba'dal maut. Dan orang yang beramal untuk apa yang setelah dia mati. Dua kan? Jadi al-kais itu orang yang cerdik. Tinggal antum nanti pilih aja, antum ini orang yang cerdik atau antum orang yang lemah gitu. Orang yang cerdik itu adalah satu, mandana nafsahu. Yang kedua, wa amila lima ba'dal maut. Dua poin. Wal ajiju, adapun orang yang lemah, orang yang tidak cerdik, orang yang bodoh, orang yang tolol adalah yaitu man atba'a nafsahu. Siapa? Man atba'a nafsahu, orang yang mengikuti nafsunya, mengikuti kemauan dirinya. Lihat tuh. Ya, berarti yang pertama lawannya ini al-kais mandana nafsahu, al-ajiz, ya, yaitu man atba'a nafsahu. Itu kan? Bisa dipahami enggak? Lawannya ya. Yang keduanya
wa atba'a nafsahu hawaha, orang yang mengikutkan jiwanya kepada hawa nafsunya. Kemudian wa tamanna 'ala Allah, dan orang yang berangan-angan kepada Allah. Yang lainnya kalimatnya wa tamanna al-amaniya, orang yang berangan-angan. Tapi sih katakan wa tamanna 'ala Allah, orang yang berangan-angan untuk berjumpa dengan Allah. Assalamualaikum. Nih. Jadi al-kais dengan dua kategori. Al-ajiz dengan dua kategori, dua karakter. Karakter pertama, bandingkan. Orang yang cerdik adalah mandana nafsu, orang yang dapat mengendalikan jiwanya. Yang ini yaitu man atba'a nafsahu hawaha, orang yang mengikutkan kepada jiwanya hawa nafsunya. Berarti orang yang cerdik itu adalah orang yang tidak mengikuti hawa nafsu, tetapi dia mandana nafsu, mengendalikan hawa nafsunya. Dan hawa nafsu hanya bisa dikendalikan apabila dia berpijak kepada kitabullah, kepada sunnah Nabi yang mulia, dengan mengikuti pemahaman para sahabat Nabi ridwanul alim ajma'in. Adapun orang yang orang yang lemah itu adalah orang yang mengikuti kepada jiwanya hawa nafsunya. Yang namanya al-hawa itu adalah apabila tidak berpijak kepada Quran, apabila tidak berpijak kepada sunnah Nabi yang mulia, apabila tidak berpijak kepada pemahaman para sahabat Nabi. Antum memahami Quran dan sunnah dengan pemahaman antum, itu termasuk orang yang mengikuti hawa nafsu. Barakallahu, bisa dipahami? Mengerti perbandingannya? Itu yang pertama. Yang kedua, apa karakter yang kedua? Yang kedua, wa amila lima ba'dal maut, orang yang beramal untuk hari kematian nanti. Artinya dia sudah mempersiapkan untuk menghadapi hari akhirat. Itu orang yang cerdik. Seperti itu. Nah, sedangkan lawannya Pak, wa tamanna 'ala Allah, orang yang berangan-angan pengen ketemu Allah. Apa maknanya? Yaitu orang yang sama sekali tidak beramal untuk mempersiapkan hari akhirat. Jadi kalau antum pengen tahu apa itu panjang angan-angan, yaitu antum yang tidak pernah punya persiapan untuk akhirat dari apa yang antum rencanakan, mau jangka pendek, mau jangka panjang dan seterusnya. Ya jangka pendek, insya Allah kita akan berdakwah minimal ya sekecamatan Sukra lah. Nah, ini untuk akhirat ini. Jangka panjangnya mudah-mudahan se-Indramayu orang mengenal sunnah. Oh itu jangka panjangnya. Atau mungkin jangka menengah. Lebih jauhnya lagi tentu seluruh Indonesia, seluruh dunia. Nah itu dia. Berarti dia merencanakan untuk sesuatu yang terkait dengan akhirat. Karena dakwah adalah minal amal. Dakwah termasuk amal soleh. Begitu. Bisa dipahami. Makanya orang yang yakni tidak memiliki orientasi akhirat itu adalah tamanna yatamannal amaniya, orang yang cuma berangan-angan saja. Makanya setiap kita harus memiliki orientasi akhirat, jangan cuma orientasi dan dunia. Kalau cuma sekedar saya rencana tahun ini mau bangun rumah, tahun depan saya bangun apartemen, tahun depannya lagi saya mau bangun villa di mana-mana. Pertanyaannya, bangun rumah boleh nggak? Sekarang pertanyaan, untuk apa sampean bangun rumah? Oh, supaya saya bisa beribadah dengan keluarga dengan baik, dan juga saya bisa mendidik anak dan istri. Oh, bagus, orientasinya akhirat. Supaya saya yakni bisa memiliki base camp dalam berdakwah, karena selama ini saya kontraktor, itu kan kontrak di mana-mana, boy. Sementara kalau ngontrak itu kan lingkungannya tergantung. Kalau dapat yang baik, alhamdulillah. Kalau jelek ini yang jadi masalah, umpamanya. Orang bangun rumah aja ada kaedahnya al-jar qabla dar. Lihat apa? Lihat tetangga sebelum kamu bangun rumah. Al-jar qabla dar. Lihat dulu tetangga sebelum kamu bangun rumah. Kalau tetangga kamu jelek, maka sebaiknya jangan bangun rumah di tempat tersebut. Al-jar qabla dar. Itu contoh ikhwah. Maka itu yang disebut dengan panjang angan-angan. Oleh karena itulah maka kata-kata tamana Allah, ya, yang mana dalam arti yang lain tamana al-amaniyah, ya, tamana al-amaniyah, bahwa dia yakni berangan-angan, ya, maka yang dimaksud berangan-angan itu adalah orang yang tidak pernah beramal, bersiap-siap untuk persiapan di akhirat, ya. Begitu barangkali. Wallahu taala a'lam wa a'lam. Sepertinya cukup insya Allah ya.
Ya, sebentar. Ini saya bacakan yang At-Tamanna Al-Amaniyah. Di dalam kitab Al-Fatawa Al-Hadisiyah tertulis Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i mengatakan maknahu sahih, maknanya sahih. Lakinnahu bihadzal lafzi dhaif, tapi lafaz ini dhaif. Apa itu? Al-kaisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut wal ajiju man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allahi al-amaniyah. Yang tadi saya terangkan itu. Wa tamanna 'ala Allahi al-amaniyah, dan dia berangan-angan ingin berjumpa dengan Allah. Tamanna 'ala Allah al-amaniyah. Kata-kata ini maksudnya apa? Orang-orang dianggap berangan-angan pengen ketemu dengan Allah kalau dia tidak mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian dengan amal soleh. Orang yang tidak pernah ibadah pengen berjumpa dengan Allah, orang yang tidak pernah beramal pengen berjumpa dengan Allah, itu namanya apa? Itu namanya angan-angan. Makanya ada cita-cita, kalau bahasa kita ya, ada cita-cita, ada angan-angan. Cita-cita itu punya persiapan yang benar, yaitu beribadah kepada Allah, mentauhidkan Allah, mengerjakan kewajiban-kewajiban dan seterusnya. Itu namanya cita-cita. Cita-cita kita pengen terhindar dari api neraka, pengen masuk surga, itu namanya cita-cita. Kalau ada orang pengen masuk surga tapi nggak pernah mentauhidkan Allah, nggak pernah belajar bagaimana cara mentauhidkan Allah, nggak pernah melaksanakan keparduan, pengen berjumpa dengan Allah, pokoknya saya mah percaya aja lah pasti ketemu dengan Allah di surga nanti. Tapi apa? Tidak pernah menuntut ilmu. Tapi apa? Tidak pernah beramal soleh. Ini namanya tamanna 'ala Allah al-amaniyah. Ini namanya angan-angannya. Cukup sampai di sini ya? Hah? Oh, ada lagi itu kan? Baru juga ada tambahan, ada lagi. Taib. Kita akhiri di sini. Subhanaka Allahumma hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.